awal mula dan perkembangan social informatics. Mari kita lihat evolusi social informatics dari tahun 1970-an. Pada 1970-an hingga 1980-an, fokusnya masih sempit, yaitu melihat dampak komputerisasi di kantor dan organisasi. Lalu di 1990-an, cakupan studinya meluas ke internet. Memasuki era modern di tahun 2000-an hingga sekarang, dunia digital kita semakin kompleks. Media sosial, e-commerce, dan globalisasi digital menjadi pusat perhatian. Teknologi kini dilihat bukan sekadar alat, tapi sebagai fenomena sosial yang punya hubungan timbal balik dengan masyarakat. Artinya, teknologi memengaruhi kita, dan kita juga memengaruhi cara teknologi berkembang. Dari sana, muncul isu-isu utama yang harus kita hadapi: privasi data dan keamanan, ketergantungan teknologi, kesenjangan digital atau digital inequality, dan yang paling jelas, perubahan budaya dan interaksi sosial karena teknologi. Ringkasan 4 topik utama. Sekarang, mari kita rangkum 4 topik penting yang sudah kita bahas sebelumnya. Pertama, social informatics. Ini adalah studi tentang bagaimana teknologi informasi berinteraksi dengan masyarakat. Teknologi bukan sekadar alat, tapi juga mengubah perilaku sosial, budaya, dan ekonomi kita. Contoh nyatanya adalah e-commerce, yang lahir dari electronic data interchange, lalu berkembang menjadi marketplace modern. Di sini, yang terpenting adalah kepercayaan, komunitas virtual, dan manajemen hubungan pelanggan berbasis sosial. Kedua, digital consumers. Konsumen digital saat ini, terutama generasi Y, sangat akrab dengan internet. Mereka mencari pengalaman yang personal dan interaktif, bukan hanya produk. Karena itu, media sosial mengubah strategi pemasaran, dari promosi satu arah menjadi interaksi dua arah. Perusahaan kini harus membangun komunitas, meningkatkan engagement, dan mengubah audiens menjadi pengguna aktif. Namun, ada tantangannya juga, seperti fake news dan umpan balik negatif yang membuat masa depan sosial CRM menjadi kompleks. Ketiga, planning social media marketing strategy. Topik ini fokus pada alat dan strategi untuk berbisnis online. Platform populer yang dibahas, antara lain PayPal untuk transaksi aman, WordPress sebagai CMS yang fleksibel, dan WooCommerce sebagai plugin lengkap untuk membuat toko online. Di luar alat, kita juga belajar tentang branded social experience, di mana konsumen tidak hanya membeli produk, tapi juga merasakan pengalaman emosional yang membuat mereka loyal pada suatu merek. Terakhir, financial crisis. Krisis keuangan terjadi saat pasar keuangan gagal menyalurkan dana. Masalah utamanya adalah asymmetric information, yang melahirkan adverse selection dan moral hazard. Krisis ini berkembang dalam 3 tahap. Inisiasi karena adanya shock, misal gelembung harga pecah, lalu krisis perbankan saat kredit macet meningkat, hingga akhirnya menjadi krisis sistemik yang menyebabkan resesi ekonomi. Contohnya bisa kita lihat pada Great Depression, krisis Asia 1997, dan Global Financial Crisis tahun 2007-2009. Kesimpulannya, keempat topik ini saling terhubung. Social informatics memberi kita landasan untuk melihat teknologi dari sisi sosial. Konsumen digital dan strategi pemasaran mengajarkan kita bagaimana bisnis harus beradaptasi. Dan krisis keuangan mengingatkan kita bahwa ekosistem digital tidak bisa tumbuh tanpa sistem yang sehat. Nah, itu dia ringkasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya.